Semangat pagi, Sobat Semanggi. Ketemu lagi dengan saya di podcast Semanggi University. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, Pak Arman Febrian dari PT Solusi Kartu Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait ternyata menahan emosi saja tidak cukup menurut paham stoikisme. Nah, menarik nih kalau kita membahas terkait emosi, berarti kita juga membahas terkait hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Arman. Pagi Coach Kori, apa kabar juga Pak Kori? Alhamdulillah saya luar biasa. Gimana Pak Arman kabarnya Pak? Sehat-sehat alhamdulillah Pak Kori. Ya, tadi sudah di awal sudah saya singgung Pak. Hari ini kita akan membahas terkait ternyata di satu paham stoikisme itu yang banyak dibahas juga di literasi yang lain, itu tidak cukup Pak, kita hanya sekedar menahan emosi. Itu maksudnya seperti apa Pak? Ini bisa dijelaskan lebih detail? Oke, jadi begini ya Coach Kori, jadi terkait kenapa sih kita tidak cukup menahan emosi aja, karena istilah menahan sendiri itu dalam artian suatu saat ya seperti bom waktu akan meledak juga ya. Karena hanya ditahan. Ya. Tapi kalau kita bahas terkait filosofi dari stoikisme sendiri, di situ mempelajari bagaimana bukan sekedar menahan emosi ya, terutama emosi-emosi yang negatif, bahkan kita bisa menghilangkan emosi yang negatif tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi memang sebenarnya wajar nggak sih Pak Arman, setiap orang itu punya emosi yang negatif? Oh, sangat wajar sekali. Bahkan di situ dipelajari bahwa itu sudah merupakan emosi penyerta. Oh, gitu. Maka ketika mereka mempelajari ilmu ini, di situ sudah diciptakannya habit agar kita terbiasa merespon sesuatu dengan melihat objektivitas kenetralan kejadian tersebut. Nah, jadi di situ memang di salah satu rumusnya itu menyebutkan bahwa suatu kejadian itu menimbulkan suatu namanya emosi. Nah, emosi itu bisa negatif positif tergantung kita memandang kejadian tersebut. Sedangkan semua kejadian itu seharusnya dinilai dalam perspektif yang netral. Mereka tidak mempunyai unsur negatif maupun positif. Nah, kejadian itu ada dua unsur. Yang pertama, kejadian itu sendiri sama opini kita. Ini menarik. Opini kita itu. Nah, salah satu filsuf pun menyebutkan bahwa semua kejadian eksternal yang membuat kita stres atau cemas itu semuanya tergantung dari opini kita. Dan opini itu tergantung kitanya sendiri mau dibawa kemana. Sangat bisa kita rubah kapanpun. Jadi semua kejadian sebenarnya bisa kita kontrol. Itu karena tergantung opini kita sendiri. Itu Pak Kori. Oke, menarik ya, karena ada sangkut pautnya terkait respon kita saat terjadi sesuatu ya. Jadi yang dimaksud dari opini adalah apa yang ada di pikiran kita, merespon apa yang terjadi, misalkan yang menimpa kita. Entah itu misalkan, mungkin ada contoh yang lebih detail Pak. Contoh mungkin kalau kita kena macet misalkan. Nah, respon kita itu mungkin juga pengaruhnya di sana Pak. Benar sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang dicontohkan juga. Mungkin saya juga sampaikan ya, bahwa salah satu yang mungkin bisa buat rekan-rekan Semanggi juga pelajari, salah satu bukunya mungkin di filosofi teras. Mungkin saya sedikit bahas terkait buku tersebut. Kenapa disebut filosofi teras? Itu karena si penulis membahas terkait para filsuf yang sering membahas terkait stoikisme, itu menyebutnya teras karena pembahasan terkait diskus tersebut, pengajaran materi tersebut, filsuf tersebut mengajarkan ke murid-muridnya itu di sebuah seperti teras gitu lah. Mereka membahas terkait diskusi bagaimana sih menjalani hidup ini dengan capaian bahagia. Nah, itu dulu. Nah, bahagia menurut mereka itu bukan berarti happy, hura-hura, tapi lebih ke arah konsep bahagia di situ adalah mereka benar-benar menghilangkan emosi negatif. Jadi bukan ke arah emosi positifnya itu apa, tapi lebih ke arah emosi negatifnya benar-benar dihilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkan emosi negatif? Itu yang dibahas di buku filosofi teras. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa contoh konkretnya ya. Nah, tapi di situ temukan gimana sih cara kita biar bisa membuat intinya setiap ada kejadian kita terlatih untuk meresponnya secara positif. Karena kalau kita tahu bersama-sama bahwa
masa depan kita juga kadang-kadang ditentukan oleh mindset kita. Ya, Nah, betul. emosi ini adalah salah satu unsur yang membuat mindset kita ini mau diarahkan kemana. Oke. Nah, itu sih Pak Kori, mungkin itu dulu. Ya, jadi memang kembali lagi tadi ya, kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol, Nah, bukan di luar jangkauan kita. Jadi agak-agak risky juga kalau misalkan kita fokus di hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, hal eksternal kayak misalkan kita tidak bisa, kayak contoh tadi mungkin saya sebut macet misalkan, kita tidak bisa mengontrol kendaraan orang lain, aduh jangan lewat sini dong, nggak mungkin juga. Dengan respon kita juga. Iya. Ini contoh, kalau kita mau dikasih tipsnya nih, salah satu tips gimana biar kita terlatih ya maksudnya. Di buku tersebut disebutkan bahwa ada 4 huruf nih, STAR disebutkannya. Oke. Yang catat ya. iya. Yang X pertama adalah stop. Stop. Yang T-nya tuh diartikan think, berpikir. Terus yang ketiga A-nya tuh assess, jadi kita nilai. Baru yang terakhir kita baru meresponnya. Nah, saya kupas satu persatu. Stop di sini dalam artian kita diminta ketika melihat suatu kejadian atau ada kejadian yang menimpa kita, itu diharap kita stop dulu. Stop dalam artian kita coba tarik nafas, tenang dulu. Jadi pikirkan kita, maksudnya kasih waktu jeda dulu, jangan langsung meresponnya. Yang ditakutkan kalau kita belum terbiasa, responnya keluar dari negatif. Betul. Tapi di stop. Terus lakukan tindakan yang kedua, yaitu dipikirkan lagi. Kita pikirkan ini dalam artian sudut pandangnya ini dari perspektif yang berbeda. Coba kita pandang dari sudut pandang yang berbeda. Misal nih, ada orang yang mengkritik kita tiba-tiba. Kita kan kalau misalnya belum terbiasa, kita akan merespon negatif. Wah, seperti itu kita ya. Iya, betul. Nah, di sini kita diharapkan berpikir dari perspektif yang berbeda. Oh, mungkin yang bersangkutan melihat saya seperti itu karena belum mengenal saya secara utuh, atau dari sisi saya sendiri yang belum menginformasikan ya kan diri saya secara utuh. Ya, bisa jadi. Terus di sisi yang ketiga, kita assess, kita lakukan penilaian misalnya, oke, kita nilai apakah benar. Berarti kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu kegiatan atau kita mencerminkan sesuatu itu dilihatnya negatif, berarti ada yang salah nih juga. Kita lakukan perbaikan, evaluasi, kita nilai juga diri kita. Oh, berarti kemungkinan kedepannya kita harus melakukan perubahan juga biar orang tidak menilai seperti itu. Barulah ketika kita mengumpulkan itu semua, kita melakukan respon yang dipastikan kalau kita sudah terbiasa, respon kita akan positif. Ini contoh misal nih, kalau yang biasanya anak muda sekarang ketika putus cinta itu kan ya, nah itu galaunya berbulan-bulan. Jadi yang disebut di sini rumusnya nih kejadian sama dengan emosi. Nah di sini kejadiannya adalah putus cinta, jadi putus pacar. Tapi efeknya emosinya apa? Galau berbulan-bulan. Nah di sini dibagi nih kejadiannya harus jadi 2 dulu. Putus cinta berarti kalau mau dinetralkan itu adalah hubungan asmara yang berakhir. Cukup itu aja sebenarnya, faktanya itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Maksudnya dalam artian netral. Belum ada positif dan negatif. Nah, di sisi unsur kedua inilah kejadian yang kita mengasih atau menginjek opini. Opini itu bisa berubah kalau misalnya negatif, misalnya kurang ajar saya ditelikung ya, disebut atau misalnya gue jelek nggak laku, susah nih dapat lagi. Nah, akhirnya efeknya apa? Emosinya jadi negatif terus berbulan-bulan. Nah, sebenarnya padahal kejadiannya itu netral, tergantung opini kita. Nah, kita respon, mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil di saat itu, kan mungkin itu juga terbaik buat kita. Nah itu sih salah satu contohnya. Contoh konkret lainnya misal ini ketika ini kan juga mendekati dalam masa-masa pemilihan presiden tahun depan ya mungkin ya 2024. Mungkin kalau yang dahulu kala itu ketika ada kejadian capres pilihan saya nggak terpilih nih ya itu kan akhirnya kita galaunya sampai pemilihan periode berikutnya. Nah itu sebenarnya diurai dulu unsur faktornya apa. Berarti pilihan kita ini bukan belum terpilih ya. Terus opini yang kita tetapkan jangan sampai ada opini wah rakyat yang lain gimana sih nggak sependapat dengan saya, itu opini yang salah. Jadi harus kita tanamkan opini mungkin memang berarti secara garis besar atau ini merupakan pilihan rakyat yang mayoritas gitu. Terus kita akan meresponnya juga dengan positif. Dengan demikian pun kita juga nggak akan
terpengaruh berkelanjutan, kita pun juga bisa mengikuti apa yang bisa kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut meskipun itu bukan pilihan kita. Tapi kan kita juga bisa bekerja sama menerima apa yang sudah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Itu sih salah satunya sih Pak Kon. Jadi benar-benar STAR itu berimpact ketika kita sudah melakukannya dengan repeat ya. Jadi terbiasa melakukan pola stop, terus dipikirkan dulu, terus kita nilai, baru kita respon. Nah itu sih Pak Kon ini. Oke, luar biasa hari ini kita belajar banyak Sobat Semanggi. Jadi itu dia tipsnya agar kita benar-benar bisa merespon sesuatu apapun yang terjadi di kehidupan kita itu dengan positif. Oke, dengan konsep STAR tadi ya. Silakan itu bisa dipraktekkan dan memang membutuhkan waktu agar bisa terbiasa. Karena memang respon pertama yang muncul biasanya kalau kita belum terbiasa pasti negatif Pak. Iya benar sekali. Karena itu butuh latihan ya. Oke, kita bisa mulai saat ini juga untuk merespon segala sesuatu dengan positif. Oke, terima kasih Pak Arman, luar biasa. Siap sama-sama, Mas Kori. Oke, ini di depan saya banyak produk nih Pak. Ini produknya SKI Pak ya? Iya benar sekali, ini dari PT Solid Indonesia kita sudah melakukan selain produk existing ya, kartu dan tali, kita mulai merambah ke bisnis kreatif. Oh oke. Seperti apa itu Pak? Nah, ini salah satu contohnya mungkin sekarang ini ada banyak tumbler ya. Tumbler ini bisa buat juga nanti pas customize ya. Customize buat kafe. Kalau sekarang apalagi sudah masuk ke bulan Ramadan ya kan, kita bisa juga ngisi buat nanti membagi mungkin hampers waktu parcel ya pada Ramadan itu juga bisa. Dan ini juga mungkin ketika di Ramadan ada ajang-ajang yang dikompetisikan, ini juga bisa nih ada plakat dari akrilik yang bisa juga jadi reward jadi pemenang dari ajang tersebut. Terus nggak lepas lagi banyak masihan, salah satunya pokoknya di hari akrilik kita bisa buat sedemikian rupa. Kemudian di produk untuk yang kartu dan tali kita juga melakukan terobosan terkait ini. Nah ini salah satu casing ya, kulit sintetis yang bisa kita grafir sesuai keinginan customer. Jadi memiliki nilai tambah sesuai keinginan mereka nih mau dikasih apa, jadi lebih pede, lebih bergaya dan membuat perusahaan juga istilahnya mempunyai nilai lebih lah di pegawainya. Itu sih salah satunya Pak Kori untuk produk kreatif kita. Luar biasa, semakin beragam Pak ya produknya. Mungkin kalau Sobat Semanggi ingin juga pesan Pak, bisa dipesan di mana Pak? Oke, mungkin bisa untuk produk kreatif kita bisa langsung cek di e-commerce kita ya di Desainku, atau mungkin juga di yang lebih suka ke K-pop ada di Senmul Store. Itu semua ada di Shopee dan di Tokopedia. Itu sih. Oke, silakan Sobat Semanggi juga rekan-rekan tertarik dengan produk dari Solusi Kartu Indonesia bisa di search di e-commerce ya, tadi di Tokopedia dan Shopee pasti ketemu ya. Oke, saya rasa cukup untuk sesi podcast kali ini. Oke, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Pak Kori. Oke, sukses dan sehat selalu Pak. Siap, terima kasih Pak Kori. Oke, sampai di sini dulu Sobat Semanggi. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Semangat pagi dan sukses selalu. Semangat pagi.